Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen yang juga sudah berkenan hadir, dan ini ada Pak Dekan FT, Pak Dr. Mawardi juga berkenan untuk hadir. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Dekan berkenan untuk hadir di acara teknik elektro ini. Ya, sama-sama Pak. Ya, mohon maaf sekali jika ada 1-2 kekurangan pada acara ini karena ya kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama bisa mempersiapkan ini ya semoga nanti berjalan dengan baik gitu ya. Gitu. Yeah. Oke, ini alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2020, pukul 15:12, ini sudah kita laksanakan untuk acara workshop teknik elektro, ya. Hari ini workshop hari pertama nanti ada 3 workshop. Mohon izin Pak Dekan, kami melaporkan dari teknik elektro. Hari ini kita melaksanakan workshop AutoCAD tanggal 3 Agustus. Maksudnya nanti pada tanggal 7 Agustus Proteus, sedangkan untuk Arduino IDE pada tanggal 11 Agustus insya Allah. Ya, itu yang bisa saya laporkan Pak Dekan. Mohon maaf jika ada 1-2 kekurangan itu karena ya kita dengan posisi seperti ini tetap bisa melaksanakan kegiatan yang workshop online ya. Alhamdulillah sekarang hadir 73, nanti mudah-mudahan tetap nambah terus ya. Nanti nambah terus karena info juga tadi dadakan juga jam 2 baru saya share, dan ini alhamdulillah karena online sehingga bisa banyak yang bergabung. Itu mungkin yang saya bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ada yang mau disampaikan dari teman-teman mahasiswa dulu mungkin sebelum nanti ada 1-2 patah kata dari Pak Dekan. Silahkan teman-teman mahasiswa. Halo, teman-teman mahasiswa, ada yang mau disampaikan dulu? Ini alhamdulillah sudah ada 74, mohon izin Pak Dekan kita sampaikan. Ya, ini halo? Ya, tidak ada yang mau disampaikan dari teman-teman mahasiswa. Kalau boleh tahu siapa pematerinya? Nah, ini materinya nanti dari angkatan 2017, Pak Dekan. Jadi ini dari mahasiswa ke mahasiswa gitu ya? Iya, Pak Dekan, iya. Oke. Ya. Jadi memang jadi dari mahasiswa ke mahasiswa. Okay. Jadi memang benar-benar mereka ini dari mereka tetap alhamdulillah bisa saling sharing ya, saling sharing. Yeah. Baik, ada yang mau mungkin itu Pak Dekan, mohon maaf ada yang jika ada 1-2 kekurangan dari kami Politeknik Elektro untuk kegiatan ini. Oke. Mungkin itu saja. Mohon izin Pak Dekan untuk bisa memberikan sambutan pada acara ini. Iya, makasih. Terima kasih banyak Pak Setia. Ketua Himpunan Elektro ada nggak? Iya Pak, saya Pak.
Ivan Hadir, ya. Pak. Oke, Iya, Pak. siap. Dimunculin gambarnya biar lebih enak. Videonya dinyalain. Oke, Ya, Pak. siap. Kalau webinar memang mendadak gitu ya. Sebelumnya saya mau apresiasi kepada panitia yang sudah mengarrange kegiatan ini, dan memang di waktu-waktu terakhir ini kan mahasiswa itu sudah banyak pending kegiatannya, sehingga mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi terhadap kondisi saat ini. Makanya kegiatan-kegiatan workshop, webinar, semuanya kita lakukan secara daring. Dan alhamdulillah Elektro sudah mengadakan series ke depan untuk workshop ya, AutoCAD, kemudian apa tadi itu Proteus, kemudian Arduino, IDE. Saya tadi sampaikan ke Pak Danto sebagai Direktur Kemahasiswaan bahwa kegiatan-kegiatan keilmuan memang sebagai ranahnya dari prodi, dari himpunan gitu ya, untuk memberikan pembekalan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di teman-teman Elektro. Dan alhamdulillah ini sudah di arrange, dan mungkin kedepannya kalau masih ada waktu melaksanakan lomba-lomba lah ya, mengadakan lomba-lomba, karena sebagai penyelenggara pada saat kita melakukan pemeringkatan perguruan tinggi klasterisasi itu cukup tinggi nilainya. Apalagi kalau sudah ada dasar ilmunya gitu ya, jadi diharapkan banyak nantinya peserta dari lomba AutoCAD, lomba Proteus, Arduino gitu ya. Harapan saya selama 3 series workshop ini bisa memberikan tambahan knowledge, tambahan, apalagi ini workshop ya, bukan workshop itu kan harus ada interaktif ya antara pemateri, walaupun pematerinya dari kalian sendiri, materi dan juga mahasiswa ya, ada workshopnya, ada motoriknya yang bekerja di situ, bukan hanya mendengarkan saja paparan. Dan ini positif ya, dari Ditmawa menyambut positif kegiatan-kegiatan yang seperti ini mungkin. Jadi bukan hanya kegiatan yang sifatnya pengembangan organisasi gitu ya. Kalau RKMM kan pengembangan organisasi, tapi kalau yang ini pengembangan ilmu di bidangnya sendiri. Jadi ini saya cukup mengapresiasi terhadap kegiatan yang seperti ini, dan harapannya bisa dilanjutkan untuk mahasiswa pengurus yang akan datang. Itu selamat Pak Setio, silahkan dilanjutkan. Mohon izin, barangkali saya tidak bisa gabung terus sampai selesai. Saya harapkan ini bisa terselenggara dengan baik, dan kalau diperlukan untuk sertifikat barangkali ya monggo aja difasilitasi Pak Setio untuk sertifikat para kepesertaan workshop, karena itu akan bermanfaat untuk SKPI dari mahasiswa. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti saat ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan sudah berkenan membuka sambutan untuk acara ini. Mohon izin, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk dari kita. Ya. Ya, ini nanti insya Allah dilaksanakan dalam waktu sampai dengan pukul 17 ya. Ini semua kan online, bisa dari tempat aktivitas masing-masing. Ini kalau saya lihat dari beberapa peserta pun sepertinya juga sambil kegiatan yang lain, ada yang di kantor, ada yang juga masih di perjalanan segala macam, tetap bisa mengikuti kegiatan seperti ini ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak Dekan sudah berkenan hadir pada acara ini. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan, karena ini kita sama-sama
belajar. Itu mungkin dari teman-teman mahasiswa ini nanti karena ini masih series pertama ya, tadi sudah saya share flyer, nanti tolong teman-teman mahasiswa nanti bisa nulis mengirimkan nama, NIM serta alamat email ya, ditujukan ke nomor WA yang tadi pada flyer. Ini fungsinya adalah untuk seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan untuk pembuatan e-sertifikat ya. Nanti habis ini nanti ada e-sertifikat yang dikirimkan ke alamat email yang teman-teman tulis ke WA ke panitia. Tadi ada dari flyer tadi kita sampaikan ada 2 nomor ya, Mbak Putri dan Mas Aldi ya. Tolong nanti disampaikan nama, NIM serta alamat email. Begitu kurang lebih dari kami. Silahkan untuk teman-teman panitia, mungkin dari Ketua Hima dulu, selanjutnya dari Ketua Panitia, dan langsung masuk ke pemateri. Silahkan, Mas Ivan ya. Ya Pak. Jadi terima kasih banyak, terkhususnya buat Pak Dekan, Pak Mawardi yang sudah hadir, yang sudah bisa memberikan sharing buat kami dari program studi teknik elektro, serta kepada Kaprodi Pak Setio sendiri yang sudah memberikan waktunya untuk bisa menyambut baik di workshop ini. Jadi untuk hari ini dari program kita sendiri membuka workshop pelatihan sendiri buat rekan-rekan mahasiswa serta teman-teman yang istilahnya bisa memberikan ilmunya pada pelatihan ini tersebut. Ya, dari saya sih itu aja Pak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Pak Mawardi dengan Pak Setio sudah semangat terus ya, meluangkan waktunya Pak. Ya, semangat. Baik, selanjutnya dari Ketua Panitia mungkin ya. Karena ini kita buat series, nggak mungkin terlepas dari panitianya. Silahkan, Asmir. Halo, Asmir. Oke, mungkin kalau dari panitianya belum ada respon, langsung aja langsung ke acara inti ya dari materinya. Silahkan Hasbi untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bentar Pak, lagi disiapkan dulu untuk materinya. Iya, silakan. Pak Setio, selama nunggu mungkin 2 menit, boleh bicara? Ya, Ramdan, mahasiswa teknik elektro. Ya, silakan. Selamat siang, Pak Mawardi yang terhormat. Ya, siap. Pada dasarnya ini saya sangat appreciate acara ini, dan mungkin ada juga teman-teman yang di kelas karyawan mungkin merupakan praktisi yang benar-benar bisa untuk membantu mengembangkan kawan-kawan lainnya gitu. Jadi dan Pak Mawardi mungkin dari situ saja. Jadi ada relation antara kelas karyawan dan mungkin reguler untuk dalam hal ini. Itu aja dari kami Pak, selaku kelas karyawan mewakili. Demikian Pak, makasih. Iya Pak. Iya, makasih. Mungkin ada yang lagi sambil Hasbi siapkan materinya. Halo. Alhamdulillah ini yang hadir ada 80 lebih ya, alhamdulillah. Sebentar Pak, ini saya lagi PowerPoint-nya lagi dibuka dulu.
Sudah kelihatan belum untuk materinya? Sudah. Baik, Pak. Langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Kiki. Jadi pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro untuk mengajarkan Hasbi, materi. tolong kameranya dinyalakan ya, kameranya ya. Oh, baik Pak, sebentar. Hasbi. Ya. Kameranya tolong nyalakan ya. Iya, baik Pak. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro untuk melakukan pelatihan, dan saya dipercaya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Jadi di sini saya menggunakan sebelumnya ini adalah pelatihan AutoCAD. Nah, di pertemuan pertama paling basic-basicnya dulu, kenalan untuk yang membuat garis, layer, dan segala macamnya. Jadi di sini pakainya AutoCAD yang 2020. Mungkin kalau misalnya para peserta ada yang versinya di bawah 2020 masih bisa dipakai. Segini kelihatan nggak, Pak? Langsung saja, yang pertama itu pengaturan tampilan gambar. Untuk tampilannya seperti ini. Ini sambil dibuka AutoCAD-nya. Mungkin para peserta bisa membuka AutoCAD terlebih dahulu. Mohon maaf, ini agak sedikit lama. Nah, ini untuk perintah zoom sendiri. Perintah zoom itu bisa, untuk perintah ketik pada zoom, yang pertama itu ada zoom all. Metode zoom all ini akan menghasilkan seluruh objek yang akan muncul pada sebuah file drawing akan muncul di layar komputer kita. Kalau yang zoom center, Z plus C itu, metode zoom center ini akan menghasilkan tampilan gambar berdasarkan titik pusat koordinat gambar, ini 0,0. Terus untuk dynamic, metode zoom dynamic ini akan menghasilkan sebuah hasil pembesaran yang bisa diulang sampai mendapatkan tampilan yang sesuai. Distance itu, metode zoom extend ini akan tampil dan termuat dalam satu layar monitor. Previous itu, zoom metode previous ini yang memiliki tujuan untuk mengembalikan tampilan sebuah objek seperti semula sebelum melakukan perintah zoom. Kalau yang zoom scale itu melakukan zoom menggunakan metode scale ini akan menghasilkan sebuah gambar objek yang bisa lebih besar atau bisa menjadi lebih kecil. Terus kalau yang zoom windows, melakukan perintah zoom dengan menggunakan metode window ini akan menampilkan objek tertentu dalam area gambar berdasarkan kotak area yang diinginkan. Yang objek, zoom metode objek ini bertujuan untuk memperbesar tampilan sebuah objek tertentu yang telah kita pilih sebelumnya. Real time, metode real time pada saat melakukan zoom seperti halnya ketika melakukan zoom dengan menggunakan scroll pada mouse, ini
yakni zoom in dengan mendorong roda ke depan dan zoom out dengan mendorong roda scroll ke belakang. Nah, selanjutnya itu adalah ada pen. Pen adalah sebuah tool yang digunakan untuk memindahkan gambar. Cara menggunakan pen dengan menggerak, mungkin menggeser area gambar menggunakan tombol pada scroll wheel. Dua fungsi tersebut di atas adalah fitur yang bisa Anda gunakan untuk membantu dalam menggunakan AutoCAD dengan menggunakan mouse, dan dengan memanfaatkan mouse akan sangat mempermudah Anda dalam menggambar. Nah, ini yang fungsi ini, yang scroll ini, putar scroll sebagai zoom. Tekan scroll ini untuk menggunakan telunjuk nih, kayak gini nih. Jadi dicontohin aja kalau untuk gambarnya. Dibuat aja garisnya. Nah, ini untuk yang tekan scroll ini, yang berfungsi sebagai pen ini, untuk kayak gini, ditekan yang garis yang mouse bar, yang scroll wheel-nya ini, jadi dia seperti ini nantinya. Gitu. Terus yang kedua itu fasilitas perintah untuk bantuan menggambar. Yang pertama itu ada Object Snap atau OSnap. Adalah perintah untuk membantu pemakai AutoCAD dalam melakukan aktivitas pemilihan titik objek secara cepat dan mengatasi keterbatasan lebar layer. Cara menampilkannya itu ada pertama itu ketik OS. Nah, untuk pemula biasanya langsung aja di select all. Ada endpoint, midpoint, center, sampai paralel. Nah, ini udah di Object Snap nih semuanya. Kita tinggal klik aja oke. Terus selanjutnya itu, nah ini untuk penjelasannya sendiri. Snap Center menempatkan tanda pada pusat lingkaran atau arch. Snap Endpoint menempatkan tanda pada sudut dari sebuah objek garis, polyline, atau arch. Berarti kayak gini nih. Kan tadi untuk snap-nya itu udah diaktifkan, yang center sama endpoint sama center. Jadi kalau center tuh seperti ini. Nah, nanti dia bakal, ini untuk yang center. Jadi dia menempatkan di tengah-tengah, di titik pusatnya itu. Terus kalau yang endpoint menempatkan tanda pada sudut dari sebuah objek garis, polyline, atau arch. Endpoint itu biasanya di sini nih. Nah, ini yang kotak ini tuh endpoint ini namanya. Seperti itu. Terus selanjutnya insert, menempatkan sebuah objek. Mati. Tunggu deh. Terus untuk yang midpoint sama sebelumnya ini insert, menempatkan tanda sebuah objek teks atau blok. Intersection menempatkan tanda pada dua
pada dua objek atau item yang saling bersinggungan. Midpoint menempatkan tanda di tengah-tengah objek garis atau arch. Nearest menempatkan tanda atau entitas dekat dengan kursor atau mouse. Jadi yang biasanya ditemukan itu ada center, endpoint, midpoint, sama nearest. Untuk yang lainnya, selama saya menggunakan AutoCAD ini belum ada. Kayak gitu. Untuk yang midpoint, jadi kayak gini midpoint. Nah, ini yang segitiga ini midpoint. Kalau yang nearest ini yang ini nih. Untuk nearest sama midpoint. Selanjutnya itu ada pengaturan layer. Nah, untuk pengaturan layer sendiri bisa diklik langsung di sini. Ini untuk pengaturan layernya, atau juga bisa dengan mengetik LA di command panelnya. Nah, di sini diganti aja ini warnanya, terus nama dari layernya sendiri. Untuk line weight sama line type itu nggak usah diganti. Kayak gitu. Ini misalnya diklik 2 kali kalau untuk mau ganti yang name. Sorry, untuk tambah baru dulu. Nah, ini layer 1. Ini untuk ganti warnanya. Untuk mengaktifkannya itu klik 2 kali di sini. Jadi ini udah aktif nih. Nah, ini untuk layernya sendiri. Ini layer 0, semua ini yang putih, yang merah itu layer 1. Bisa juga kalau misalnya mau ganti layernya sendiri di sini, nah tinggal pilih. Ini ada layer 0, ada layer 1. Seperti itu. Ini untuk layernya sendiri tampilan seperti ini. Terangannya. Status tanda yang diberikan pada layar aktif dan siap digunakan. Nah, ini statusnya. Nah, status, terus nama layer. Di sini on, menghidupkan dan mematikan layer secara penuh. Freeze itu membekukan layer agar tidak dapat digunakan. Lock muncul layer ini on, ini freeze, ini lock. Ini tuh ada plot, ada color, ada line type, line weight, transparancy, sama yang ini ada VP. Seperti itu untuk yang pengaturan layer ya. Untuk pengaturannya sih seperti itu aja. Terus lanjut yang kedua. Sebentar.
perintah ketik. Di sini ada ortho, gerakan, line, membuat garis, rectangle, membuat kotak, circle, membuat lingkaran, ellipse, polygon, polyline, copy, move, rotate, ray, trim, fillet, region, pedit, hatch, text, zoom all, scale, extend, explode, chamber, offset, erase, extrude, subtract, sama union. Snap ini yang objek snap tadi. Ini dibuat aja. Sebentar. Bisa di-move lagi. Nah, kalau yang tadi buat line, untuk line kayak gini, ketik aja L. Ini yang specify first point itu di mana titiknya itu mau di titik awal untuk membuat sebuah garis. Nah, panjangnya atur aja 1000. Ini masih pakai layer 1 ya. Nah, untuk line kayak gini aja. Terus kalau untuk rectangular atau segi panjang, ini untuk specify first cornernya itu sama aja kayak tadi, di mana titiknya itu mau ditaruh. Nah, ini kalau misalnya persegi panjangnya itu nggak ditentuin panjang sama lebar ya. Tuh. Sorry. Ini nggak ditentuin panjang sama lebarnya, jadi kalau misalnya nanti ditentukan panjang lebarnya, bisa menggunakan ini. Diketik D, range-nya itu 100, lebarnya itu 50. Nah, ini untuk persegi jalan dengan panjang 100 kali 50. Kalau misalnya nanti ketika ada soal panjangnya buatlah persegi panjang dengan panjang sekian, lebar sekian. Nah, ini caranya itu kayak tadi. Kalau misalnya kecepatan, bilang aja ya kecepatan. Terus diulang lagi aja deh. Kalau untuk rectangle, ketik REC, rect. Nah, diklik aja di sini. Diklik aja di sini. Asal kliknya di mana untuk klik yang pertama, karena itu titik di mana kita akan taruh si persegi panjang itu. Dan ini untuk ukurannya bisa dilihat kan 200/7671 itu nggak ada aturan panjang kali lebar itu berapa. Jadi bisa ngasal aja. Nah, seperti ini. Tetapi kalau misalnya panjang sama lebar itu diatur dalam soal nantinya, latihan, itu bisa diklik REC. Terus klik aja ngasal, sembarang. Nah, habis itu ketik D. Panjangnya itu berapa dan lebarnya berapa. Terus nanti langsung aja diklik lagi. Nah, jadi seperti ini persegi panjang dengan panjang 200, lebar 100. Terus untuk yang lingkaran itu, nah lingkaran di sini bisa dilihat nih. Ini tuh berarti kita ngambil jari-jarinya, bukan diameter. Jadi kalau misalnya lingkaran dengan diameter 100, berarti jari-jarinya 50. Nah, ini lingkaran dengan diameter 100. Keterangannya bisa dilihat di sini.
Diklik 2 kali lingkarannya. Nah, radiusnya itu sama aja kayak jari-jari. Diameternya sekian. Tuh. Oh iya. Nah, untuk elips sendiri, cara buatnya kayak gitu. Klik icon pada menu, ketik aja elips. Untuk elips ketika L, ketik center itu, centernya center itu 200 saja. Nah. Terus kalau ada nilai panjang sebuah elipsnya, kemudian nilai lebar. Berarti ini kan panjangnya berapa? Dibuat aja panjangnya 30. Nah, seperti ini untuk elips dengan panjang 30. Terus selanjutnya itu ada contoh eksis. Polyline. Pada prinsipnya, polyline juga merupakan perangkat untuk membuat garis, tetapi objek yang dihasilkan dari polyline merupakan perbedaan garis satu kesatuan. 3 fungsi antara polyline dan line yang tersedia pada AutoCAD. Yang pertama, apabila digunakan untuk garis yang bersegmen, maka rangkaian garis dalam segmen garis polyline tersebut merupakan satu kesatuan. Yang kedua, dalam penggambaran objek garis yang terbuat dari polyline bisa dibedakan ketebalannya. Yang ketiga, untuk keperluan penggambaran khusus, polyline bisa dibuat variasi kombinasi dengan garis lengkung, tetapi line tidak bisa. Yang pertama itu kita buat aja untuk yang polyline. Ini biar bisa dilihat juga. Ketik PL, polyline. Klik titik mulai pembuatan garis, berarti dari titik yang kosong aja. Sini. Ketik add, terus 5. Sudutnya itu 3. Diulang lagi PL. Nah, ini untuk yang kita anggap aja ini 5. Seperti yang dicontoh. Sudutnya itu 0 derajat. Lalu ketikkan. Nah, ini untuk polyline-nya. Nah, ini garis yang keduanya itu add 8 30. Nah, klik lagi. Nah, tuh.
Nah, garis lengkungnya seperti ini. Ini yang membedakan polyline dengan line karena polyline sendiri itu bisa melengkung, sedangkan line nggak bisa. Itu. Nah, terus polygon membuat objek segi sebanyak dengan sisi sama panjang. Jumlah sisi poligon yang bisa dibentuk maksimal 3 sisi atau segitiga. Sedangkan sisi maksimal yang bisa dibentuk adalah 1024. Poligon bisa dibuat dengan dua metode, yaitu inscribe in circle dan circumscribe about circle. Apabila Anda membuat poligon menggunakan metode inscribe in circle, berarti Anda membuat poligon dengan cara meletakkan poligon di dalam lingkaran bantu. Untuk metode circumscribe about circle, berarti Anda membuat poligon dengan cara meletakkan poligon di luar lingkaran bantu. Contoh metode aplikasi penggambaran poligon adalah dengan pilihan inscribe in circle adalah sebagai berikut. Nih, di sini draw. Pilih icon yang poligon. Atau bisa juga sih ketik di sini polygon. Nah, untuk poligonnya itu ketik aja pol number of side, sisi jumlah poligon, misalnya ketik 5. Titik pusatnya di mana? Sini. Inscribe atau circumscribe about circle. Inscribe dulu aja karena contohnya di inscribe. Selanjutnya ketik L. Radiusnya itu pilih 4000. Nah, ini. Ini untuk yang poligon yang tadi dibuat. Terlalu besar mungkin ya. Jadi dibuat lagi aja. Ini untuk yang poligonnya. Yang inscribe. Terus prinsip cara mengcopy objek di AutoCAD. Jadi ini di copy aja deh. Yang poligon ini di copy. Bisa diketik bisa di keyboard itu diklik Ctrl plus C atau bisa dengan Command CO. Nah, ini dipilih. Seperti itu. Kalau misalnya yang dengan dengan tombol bantuan keyboardnya itu Ctrl plus C, dia tidak ada garis yang tadi, ya maksudnya yang specify base point-nya itu nggak ada. Jadi itu biasanya sih biar objek yang di copy itu tegak lurus. Biasanya dipakainya kayak gitu kalau yang pakai komennya yang CO. Tapi kalau misalnya ini yang sembarang aja. Kalau yang Ctrl plus C. Seperti itu. Nah, ini udah perintah copy. Kalau yang ini yang perintah move. Klik aja M. Nah, ini untuk memindahkannya. Seperti itu. Bisa juga sih di klik kanan. Klik kanan. Nah, ini kan ada copy.
copy selection atau move. Itu. Sama aja yang tadi move. Perintahnya itu ada rotate, perintah ketika ada rotate, array, trim, fillet, region, edit, hatch, text, zoom all, scale. Ini yang rotate ya. Diketik aja RO. Nah, ini rotate. Tuh, 270 derajat, 480, 90, nah, 360. Nah, ini untuk yang 270 derajat. Terus gimana kalau misalnya memutar objeknya itu pakai derajat? Jadi klik aja RO, specify base point. Nah, ini nilai derajat putaran ditulis berapa? Misal 90. Nah, dia akan kembali lagi seperti itu. Tuh. Terus cara memutar objek dengan menggunakan reference object. Nah, sekarang cara memutar objek dengan menggunakan reference object dengan copy, klik di blok dulu semuanya satu item ini, lalu diketik RO, rotate. Nah, terus selanjutnya itu ketik R. Klik dulu. Pilih reference point-nya itu. Terus tuh, itu. Terus yang kedua itu di blok dulu, terus RO, specify base point-nya, pilih objek yang akan diputar, tentukan base, ketik C. Kemudian putar objek. Nah, ini jadinya kayak copy gitu. Dia mengcopy tapi dengan sudut yang beda. Tadi ini 180 derajat ya kalau nggak salah. Kemudian putar objek dan hasilnya objek yang diputar tidak akan hilang. Hanya dia masih ada di sini objeknya. Ini cara menggunakan array rectangular di blok sebentar. Tik array. Objek yang akan diduplikasi udah dalamnya toolbar array. Ini toolbar array-nya sendiri. Sebagai contoh, saya akan memasukkan jumlah kolom 4 dan baris 3. Dan baris 36. Select sini.
Ini aja. Nah, ini untuk yang perintah array. Gitu. Terus selanjutnya itu ada untuk perintah array sendiri ini udah jadi satu kesatuan. Jadi kalau misalnya salah satu diklik dia akan ngeklik semua. Cara menggunakan array polar. Kita pindahin dulu. Kemudian pilih polar. Pada ribuan Anda akan melihat settingan untuk array. Nah, ini untuk array polar sendiri. Oh, seperti ini. Dan yang gambar tadi akan menghilang juga sih. Ini untuk yang array polar. Terus selanjutnya itu array path. Terus langsung object select. Untuk ini bisanya objek yang circle. Nah, ini untuk yang array path. Yang path. Dari objek circle. Yang jauh, Nata. Iya. Ikut rumah sakit makanan. Berarti folder lain.
Ini pokoknya. Nih, panitia Masjid Taqullah menerima dan menyalurkan hewan kepada kurban. Sekretariat. Tidak. Oh, katanya lah. Google Meet. Kong, mana Kong? Apaan sih lo dipakai Google Meet dulu bentar. Iya Kong. Mana Kong? Iya Kong, mau Kong. Tuh, kasih Kak. Ini dia bakal ngikutin filenya ini. Si arraynya. Gitu. Bisa aja kalau misalnya gambar itu pakainya yang warna biasa. Nah, ini kan udah kebentuk tuh. Terus untuk yang perintah trim digunakan untuk memotong satu atau semua bidang potong sekaligus. Objek yang dapat dipotong trims yaitu garis, lines, line, dan semua objek dalam bentuk garis lainnya. Sebentar. Terus buat yang trim. Nah, untuk yang trim biasanya bisa digunakan untuk memotong yang garisnya ini nih. Ketika JTR enter 2 kali. Ini. Itu jadinya nanti. Nah, ini itu kalau misalnya udah jadi seperti ini tuh udah bisa dipotong. Ctrl Z lagi. Ini dari Ctrl Z. Ini bisa dipotong. Ini bisa dipotong. Nah, ya seperti ini. Itu untuk fungsi trimnya sendiri. Terus selanjutnya fillet dan chamfer. Fillet dan chamfer merupakan dua perintah editing AutoCAD yang memungkinkan Anda untuk merubah sudut objek menjadi kurva, fillet, dan tepi miring, chamfer. Kedua perintah ini sangat membantu sekali terutama dalam menentukan ukuran fillet atau chamfer yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contoh aja. Ini. Ini kan tadi panjangnya 100 kali 100 semua, berarti kan 100 kali 100. Terus ketik fillet.
first object ini, terus enter, R, enter. Radiusnya sendiri buat aja 100. Nah, ini kalau udah sama second object jadi segini. Kalau 100 kan terlalu kelihatan banget, jadi diubah aja kalau kelihatan tadi. Terus ketik R, 30. Ini yang udah di fillet. Garis ini udah di fillet. Sini itu di fillet. Jadi seperti ini. Tuh. Terus kalau untuk yang perintah chamfer, di perintah CHA, chamfer, terus D, masukkan nilai D1 untuk nilai pertama garis pada garis enter. Anggap aja 20. Terus D2-nya itu 20 juga. Ini sama ini. Nah, ini udah di chamfer. Chamfer itu 20 sekian. Nah, selanjutnya itu ada region. Region itu secara garis besar fungsi utama perintah region pada AutoCAD adalah untuk membentuk objek 2 dimensi tertutup menjadi objek surface dengan cepat dan mudah. Untuk selanjutnya Anda bisa mengubah objek surface tersebut ke dalam 3D solid menggunakan perintah extrude. Ini jadi dibuat region. Nah, ini jadinya jadi satu kesatuan. Yang tadi sebelumnya kan ini satu garis masing-masing. Nah, sesudah di region itu menjadi satu kesatuan. Kalau ribet untuk klik satu-satu, biasanya kan klik satu-satu nih. Ini bisa juga langsung diblok aja sekalian. Nah, enter. Ini bakal jadi satu kesatuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pedit. Pedit adalah komen AutoCAD yang berfungsi untuk edit dan menggabungkan garis menjadi satu kesatuan yang biasa disebut join. Join sangat berguna di saat gambar objek 3D pada AutoCAD. Meski bisa juga saat menggunakan perintah polyline dapat digunakan untuk membuat garis saling berhubungan. Edit. Join. Nah, ini udah jadi satu kesatuan nih. Jadi satu kesatuan di pedit. Seperti itu. Terus selanjutnya itu ada fungsi hatch. Ini nanti kalau hatch sendiri itu dia bakal fungsi perintah hatch pada dalam AutoCAD itu yaitu memberi sebuah pola dalam bentuk warna ataupun arsiran pada bidang tertutup seperti contoh pada objek lingkaran, persegi, segitiga dan sebagainya. Namun tidak dapat diaplikasikan pada objek yang terbuka. Berikut objek yang akan di hatch. Pertama itu ketik H. Nah, hatch sendiri itu di sini ada yang pola arsiran, pattern. Ini pola arsirannya sendiri.
ada juga yang solid untuk warna full. Kita pakai aja yang ini. Nah, ini udah di hatch nih. Ini udah di hatch. Terus kalau yang warna yang full, begini. Nah, karena kan sebelumnya pengaturannya sendiri ini by layer, jadi dia ngikutin warnanya dari layer. Layer itu kan layer satunya menggunakan warna merah tadi yang di settingan awal. Itu. Ini kan nggak bisa diaplikasikan pada objek yang terbuka. Kita kasih contoh aja seperti ini. Nah, ini kan objeknya udah terbuka nih. Kita hatch. Nah, ini karena kan objeknya terbuka. Jadi dia makanya nggak bisa di hatch. Biasanya kalau kayak gitu ada nih bantuannya sendiri. Dia karena nggak saling terhubung. Jadinya karena terbuka juga tadinya. Jadi nggak bisa di hatch. Terus selanjutnya itu ada setting dimensi. Salah satu unsur terpenting dalam gambar adalah keterangan dimensi agar lebih memudahkan dalam menggambar. Sebaiknya untuk keterangan dimensi dibuat layer tersendiri. Buat layer yang kita beri nama null dim dengan color 255. 255 itu warna putihnya. Nah, setelah layer untuk dimensi kita buat juga dari sini layernya. Layer sesuai sama yang di PowerPoint aja, null strip dim. Warnanya sendiri itu warna putih 255. Ini diaktifkan, jangan lupa. Setelah layar dimensi kita buat, selanjutnya kita akan setting di dimensi style manager. Untuk mengaktifkan dimensi style, ketik D. Atau bisa juga di sini dim style juga. Untuk melihat pengaturannya sendiri itu bisa dilihat diklik 2 kali. Ini tuh menggunakan sebentar. Biasanya kalau pengaturan awal menggunakan itu biasanya ada pengaturan awal itu. Jadi untuk awal-awal dia menggunakan anotatif. Ada anotatif ISO 25 atau enggak standar. Ini settingannya di bagian modify. Kita pakai yang anotatif dulu. Sebagai contoh dia dulu. Biar kelihatan. Nah, ini kan panjangnya kelihatan tuh 100. Sepanjang ini menggunakan dim yang mana? Dimensi yang mana? Nah, dia menggunakan yang anotatif. Berarti di dim style tadi diubah
anotatif. Modify. Precisionnya 0. Nah, jadi dia nggak ada angka di belakang koma. Primary unitnya terus. Untuk teks bisa diatur di sini. Teks colornya misalnya warna teks yang ini nih. Ukuran teksnya bisa diatur di sini juga. Terus simbol arrow-nya bisa diatur. Terserah kalian mau pakai mana. Untuk lainnya juga bisa diatur. Line type segala macam. Warna garisnya juga bisa nih. Dan segala macam. Dan untuk setting dimensi bisa kalian atur sendiri aja. Nah, terus selanjutnya itu yang membuat teks. Membuat teks berupa judul gambar, deskripsi gambar, maupun penomoran gambar. Hal ini tentunya bertujuan untuk memperjelas gambar yang dibuat terlebih dahulu. Jika gambar tersebut akan digunakan langsung di lapangan, AutoCAD mempunyai dua perintah yang bisa Anda gunakan untuk membuat teks, dan kedua perintah ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari teks yang akan dibuat. Perintah tersebut adalah single line text dan multi line text. Mengatur style teks. Sebelum membuat teks, sebaiknya mengatur dan membagi jenis teks yang akan dibuat menggunakan text style dengan tujuan agar nantinya semua jenis teks yang dibuat akan lebih tertata dengan baik. Hal ini sama halnya ketika menggunakan layer pada gambar Anda. Nah, ini text style sendiri. Cara pengaturannya itu untuk mengaktifkan text style bisa melalui menu bar, lalu pilih format. Kemudian untuk mengaktifkan text style, bar pilih format. Bisa di sini text style. Nah, ini text style. Ini karena tadi nggak pakai teks, jadi coba dulu yang untuk yang multi-line text. Multi-line text digunakan terutama untuk teks yang lebih kompleks, seperti misalnya membuat kalimat yang berisi banyak simbol-simbol. Tampilan dari multi-line text ini sama halnya tampilan pada Microsoft Word atau sejenisnya. Ketikkan T lalu tekan Enter atau klik menu Home, pilih teks multi-line. Ini langsung multi-line text. Nah, ini untuk ukuran teksnya sendiri. Mau berapa bisa diatur 10 misal nama name terserah mau dikasih apa pokoknya. Ini untuk yang multi-line text. Terus selanjutnya ada single line text. Single line text adalah sebuah perintah dalam AutoCAD yang berfungsi untuk membuat teks secara independen yang bisa kita buat dengan jumlah satu baris saja. Sehingga penggunaan perintah ini lebih banyak untuk menulis teks yang sederhana dan hanya membutuhkan satu baris saja. Berikut cara menggunakan. Bentar. Ketikkan detail lalu ini teksnya. Bentar ya. Detail ketik enter, lalu klik tinggi teksnya berapa? Tinggi teksnya 20 ya tulis. Setelah itu ketik teks yang diinginkan.
Lalu enter dan ketik sudut dari teks yang akan digunakan, lalu tekan enter. Nah, anggapannya nama. Kemudian tekan enter. Kemudian ketikkan teks yang diinginkan. Untuk mengakhiri single line teks tersebut, tekan enter 2 kali. Nah, ini jadi tampilannya seperti ini. Karena tadi pakainya sudutnya 90 derajat. Beda ya antara multi line text sama single line text. Jadi ini masing-masing satu baris nih. Oh. Ini baris yang nama, ini baris yang nim. Seperti itu. Minta ketiknya ada extend, export, temper, offset, erase, extrude, subtract, sama union. Untuk 2 pertemuan itu sudah. Terus selanjutnya buat yang mau latihan, ini ada contoh latihannya. Nah, buat yang mau latihan bisa untuk membuat salah satu dari ini aja. Mungkin yang mana ya latihannya? Ini deh, yang nomor sebentar ini. Nomor 15, 16, sama 17. Mungkin dari pesertanya ada yang mau melakukan latihan membuat ini nomor 15 antara nomor 15, 16 sama 17 dulu deh. Kalau nomor 14, kalau misalnya ada yang bisa nomor 14 silakan. Mungkin ya nanti PPT-nya bisa di email sekalian sama sertifikat kalian. Ayo, mungkin ada yang mau mengerjakan, dicoba dulu. Para peserta silakan. Ayo, ada yang bisa nggak? Nanti ada yang udah bisa bilang ya. Mungkin ada yang udah selesai. Nih, kalau misalnya belum selesai, nih gambarnya seperti ini. Ya, dari saya sih penutupannya singkat aja ya. Terima kasih buat para peserta, buat para yang sudah mengikuti acara pelatihannya ini. Kiranya di pelatihan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita rekan-rekan semuanya. Dan apabila ada kesalahan dari tim panitia maupun pemateri yang mengerjakannya, mohon maaf. Dari saya sih sekian, terima kasih. Segitu aja Pak. Pak Setio, ada yang Bapak mau tambahin lagi? Untuk sertifikat nanti dikirim melalui email, jadi harap tidak mengirim format nama, NIM, email di kolom chat. Nanti biar nanti silakan menghubungi kontak person yang ada di flyer. Terima kasih semuanya.